Hai kawan-kawan Tech People, selamat datang kembali di channel Bandar Jaya Komputer, atau Banjaikom. Sebelum lanjut ke konten video, admin berharap kawan-kawan dapat membantu pengembangan channel ini, dengan klik tombol lonceng notifikasi dan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Sekarang, mari kita lanjut ke konten video kali ini. Video kali ini akan mengangkat topik mengenai perbedaan antara surface web, deep web, dan dark web secara umum atau garis besarnya. Informasi yang ditampilkan pada video kali ini hanya bersifat untuk menambah pengetahuan umum saja kepada kawan-kawan Tech People tentang perbedaan dari surface web, deep web, dan dark web. So, mari langsung saja kita bahas satu persatu. Kebanyakan netizen saat ini menggunakan internet untuk mengakses media sosial, membaca portal berita, atau memesan tiket secara online, hingga menonton video streaming. Namun, di balik semua aktivitas itu terdapat bagian yang sangat jarang diketahui oleh pengguna internet umum dan tidak diindeks oleh mesin pencari atau search engine standar semisal Google, dan ini dikenal juga sebagai surface web atau ekosistem permukaan. Padahal, dunia internet sangat luas seperti alam semesta, di mana memiliki bagian-bagian inti yang disebut dengan deep web dan dark web. Selama ini banyak opini yang mengatakan deep web dan dark web merupakan hal yang sama. Padahal keduanya sangat berbeda. Seperti, dari cara mengaksesnya, situs web apa saja yang bisa diakses, ukuran web atau jumlah situs yang bisa diakses, lalu diperuntukkan untuk apa, dan terakhir siapa yang bisa menggunakannya. Coba kita mulai dahulu dari yang paling sederhana, yaitu surface web. Surface web atau yang dikenal juga dengan visible web, merupakan bagian dari World Wide Web atau WWW, yang tersedia untuk penggunaan umum dan dapat dicari dengan mesin pencari web standar semisal Google, Yahoo, dan Bing. Surface web sendiri hanya mewakili 10% dari informasi yang ada di internet. Surface web dibuat dengan koleksi halaman web publik di server yang dapat diakses oleh mesin pencari apapun. Surface web dapat digunakan oleh semua orang untuk mengakses berbagai hal umum seperti sosial media, belanja online, belajar online, hingga bekerja secara virtual. Hanya saja semua kegiatan pengguna tersebut di internet masih dapat dilihat oleh penyedia layanan atau ISP. Sekarang kita lanjut ke deep web. Secara umum, deep web merupakan level yang lebih dalam dari surface atau visible web di internet. Deep web merujuk kepada situs web yang tidak bisa diakses dengan mudah melalui mesin pencari konvensional seperti Google atau Yahoo. Hal ini dikarenakan konten yang ada pada deep web belum atau tidak diindeks oleh mesin pencari umum yang digunakan. Sederhananya, jika sebuah situs web tidak diindeks oleh mesin pencari situs umum, maka alamat itu hanya dapat diakses dengan menavigasi langsung ke URL melalui tautan link atau mengetikkan alamat web yang tepat di kolom browser web. Banyak sekali situs web yang menggunakan deep web, karena alasan informasi yang mereka miliki tidak dimaksudkan untuk konsumsi pengguna umum. Pemilik konten membuat informasi tersebut tidak dapat diakses mudah dengan memastikan tidak muncul dalam hasil pencarian browser internet. Perlu dicatat bahwa deep web tidak selalu berbau hal ilegal, karena ada banyak kegiatan yang terjadi yang sepenuhnya dalam konteks hukum namun memang rahasia. Banyak pengguna yang menggunakan deep web sebagai salah satu situs web yang mengizinkan penggunaan dan komunikasi secara anonim dan pribadi. Deep web juga banyak digunakan oleh para jurnalis, whistleblowers atau pelapor, pengunjuk rasa, kelompok aktivis sosial, hingga masyarakat yang ditindas oleh rezim politik. Dalam ekosistem deep web, terdapat bagian khusus yang tersembunyi, dan berisi sejumlah besar data maupun informasi yang sangat sensitif, rahasia, dan juga penting, seperti misalnya situs internal perusahaan besar, asosiasi, dan organisasi perdagangan. Sistem intranet sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Akses ke database online. Situs web yang dilindungi password dengan akses hanya untuk anggota terdaftar. Halaman enshrouded paywall atau yang membutuhkan langganan berbayar. Halaman akses berjangka waktu, seperti yang ditemukan di situs pengambilan tes online. Mengurangi paywalls untuk konten digital yang diblokir. Akun pribadi seseorang untuk media sosial, email, perbankan, dan lainnya.
Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan umum tentang Dark Web atau yang lebih dikenal dengan Darknet. Dark Web merupakan bagian yang paling dalam atau palung di internet, lebih dalam dari ekosistem Deep Web. Untuk mengakses Dark Web atau Darknet, diperlukan tingkat keahlian atau skill internet tertentu, dengan langkah-langkah yang diperlukan, yang memang harus diambil untuk tidak hanya memasuki dunia rimba ini, sambil juga menjaga privasi maksimal karena alasan keamanan. Untuk menjaga anonimitas, biasanya pengunjung Dark Web menggunakan perangkat lunak atau software anonimitas khusus seperti Tor, untuk menutupi identitas asli mereka seperti lokasi, alamat IP, nama, dan sebagainya. Tor adalah software yang memberikan individu kemampuan untuk berkomunikasi secara anonim. Tor sendiri merupakan akronim yang berasal dari The Union Router. Dark Web sendiri sangat menarik bagi pengguna internet tingkat lanjut, karena berbagai alasan yang melatar belakanginya. Sifat dan metodologi rumit yang diperlukan untuk mengakses dunia bawah ini telah secara efektif menjadikan Dark Web dunia rahasia, seperti penuh dengan kegiatan yang bersemangat, pasar gelap, pemandangan mengerikan, dan fasilitas yang terbatas pada beberapa orang tertentu. Dark Web secara garis besar, hanya menjadi salah satu bagian yang bisa diakses pengguna internet, sebesar 3% saja. Mayoritas banyak digunakan oleh organisasi kejahatan dan perdagangan ilegal, agar sulit untuk dilacak polisi cyber. Saat ini, banyak pengguna internet yang mencoba-coba masuk ke ekosistem Deep Web dan Dark Web. Beberapa dari mereka berusaha mencari sesuatu yang khusus, yang tidak dapat dilihat atau tersedia di internet biasa, sedangkan sebagian lainnya hanya ingin menghilangkan rasa penasaran. Deep Web, Dark Web, dan platform seperti Tor memiliki daya tarik tersendiri karena sisi gelap mereka. Meskipun penemuan mereka relatif baru, daya tarik yang mereka miliki sama tuanya dengan waktu. Sudah sifat manusia untuk tertarik dengan apa yang tidak kita mengerti, atau tidak dapat dengan mudah diakses umum. Jadi kawan-kawan, itulah rangkuman singkat mengenai Surface Web, Deep Web, dan Dark Web. Semoga info pada konten video kali ini, bisa sedikit menambah pengetahuan kawan-kawan, dan agar lebih bijaksana dalam menggunakan akses internet. Jika kawan-kawan Tech People merasa terbantu dengan video ini, mohon bantuannya untuk dapat mensubscribe, like, komen, dan share konten-konten video di channel ini. Admin ucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan video di channel ini. Kita bertemu lagi di pembahasan video berikutnya. Salam Tech People.